Sudarlun, seratusan massa gabungan dari mahasiswa dan pedagang Pasar Paya Ilang, Kabupaten Aceh Tengah, Kamis 13 Januari 2022 menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Kabupaten setempat. Para pedagang yang didominasi emak-emak selama ini berjualan di Pasar Paya Ilang. Sejak dilakukan penertiban, mereka mengaku dagangannya tidak laku sehingga menuntut keadilan agar tidak ada tebang pilih dalam penertiban pedagang. Mereka meminta dinas terkait tidak merelokasi pedagang yang menyewa kios milik Pemda, namun penyewa kios swasta juga harus ditertibkan atau direlokasi. Bukan hanya itu, ketika massa beraudiensi dengan sejumlah anggota Dewan dan kadis terkait di dalam ruangan sidang Dewan, mencuat dugaan pungutan liar di Pasar Paya Ilang, Aceh Tengah. Diduga pungli yang meresahkan pedagang Paya Ilang ini sudah berlangsung lama. Kami tidak akan memulainya. Sebelum dinas terkait dihadirkan, kami tidak akan memulainya. Lahan parkir itu tadi mencuat sini, Pak. Ada lahan parkir jual untuk pedagang. Memang itu ada di sana. Memang itu kalau bukan menjual, tetapi mengalihkan dari perdagangan ke untuk dia disewakan ke parkir menyewakan ke pedagang. Itu sudah ada banyak sekali. Dan yang belum ditentukan suratnya pun tidak ada sama parkir itu. Kami minta tidak ada. Tapi di depan kios D namanya Gedung Putih, itu namanya Amburadul. Itu tempat yang sudah disewakan oleh pedagang. Artinya ini lahan artinya sudah disewakan, tapi parkir tetap di situ dilaksanakan. Di mana parkir dan di mana pedagang itu belum tahu dia. Maka itu sama tukang parkir bertengkar. Artinya menyewakan 20.000, 10.000, satu per apa? Per hari, Pak? Per hari. Kan lebih kami baik, kami yang menyewakan daripada tukang parkir. Kalau parkir itu mendapatkan penghasil 500.000 per hari. Artinya tukang parkir menjual apa itu kepada siapa nih, Pak? Menjual apa itu kepada pedagang. Supaya pedagang bisa duduk di tempat parkir. Nah, selain itu yang Bapak itu namanya kemacetan, menimbulkan kemacetan. Iya. Kalau tidak ada itu tidak ada macet. Selain itu, Pak, pas Bapak sebut tadi adanya pungli di Pasar Paya Ilang, apa itu, Pak? Punglinya kira-kira jaga malam. Sudah disesuaikan oleh pemerintah, gajinya kabarnya ya 800.000 per bulan. Tapi diminta per minggu 2.000. Berarti 2.000 itu mencapai 800.000 per minggu. Diminta pada siapa, Pak? Pedagang. Dikutip. Pedagang. Itu harusnya dihilangkan. Nggak usah kami lapor, dihilangkan, jangan dihilangkan. Karena itu jaga malam itu sudah digaji. Tapi barang kami yang hilang tidak bertanggung jawab. Yang sering kehilangan, tidak bertanggung jawab. Artinya pengutipan mendapatkan hasil dari pemerintah 800.000 per bulan, tapi tanggung jawab tidak ada. Pengutipan uang itu kapan? Setiap hari atau setiap minggu? Setiap minggu. Itu dikutip oleh siapa itu, Pak? Petugas pasar atau siapa? Bukan petugas pasar, petugas dari jaga malam. Ada ketuanya di situ. Berarti Pak, tukang parkir itu menyewa. Hari ini di situ ada dua, saya bilang saja ada dua pedagang. Satu pedagang yang dikelola memang pemerintah yang mengelola melalui dinas perdagangan. Yang kedua ada pedagang swasta. Terhadap pedagang yang dikelola oleh pemerintah, ini kan harus mengikuti aturan juga. Nah, hari ini di pedagang swasta itu kan mereka juga harus mengikuti regulasi pemerintah berkaitan dengan apa? Izin usahanya. Izin usahanya kan sekarang ini udah online. Jadi tadi kita dengarkan pernyataan dari Kepala Dinas Perizinan, kita sampai ke pusat. Jadi merubah sistem di OSS itu sendiri harus mengikuti aturan yang kita terbitkan. Nah, maka kita buat zonasi itu. Enggak, artinya begini, Pak. Selama ada penjual di luar, itu kan akan sangat merugikan pedagang di dalam itu, Pak. Persis. Jadi solusi yang akan dilakukan seperti apa? Solusi. Tadi Kasat PBB dengan adanya surat keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, besok mereka akan menertibkan pedagang swasta di luar zona pedagang Pasar Paya Ilang yang dikelola oleh Dinas Perdagangan. Terus, Pak, lalu Pak untuk jaga malam, Pak, jaga malam yang katanya ada pengungutan, apakah Dinas Perindak menggaji terhadap yang jaga malam, Pak? Iya. Tadi memang ada pertanyaan masalah jaga malam, kenapa tidak saya jawab? Itu kan honorer yang dinas kita. SK ada, gaji ada.
karena itu dianggarkan. Berarti ketika mereka Masalah tadi pengutipan katanya, nah nanti kita telusuri. Dari Redelong, Budi Fatria, Serambion TV. dinas tidak membenarkan itu. Oh tidak, kan mereka digaji. Mereka digaji.